Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Peter Sanianaja. Saya dari Prodi Penjas Angkatan 2024, kelas C. Kali ini saya akan membahas tentang etika dalam forum diskusi. Nah, teman-teman, topik ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita yang ada di dunia pendidikan, kita sering terlibat dalam kegiatan diskusi, entah itu di kelas, kelompok, ketika belajar, ketika kita berorganisasi, atau bahkan di dunia kerja nanti di masa depan. Tapi kalian sering gak sih kalau kalian lihat suasana diskusi jadi panas atau gak kondusif gara-gara cara penyampaian yang kurang sopan atau karena ada peserta yang gak menghargai pendapat orang lain? Nah, hal-hal seperti ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang etika dalam forum diskusi. Jadi, di video ini saya akan jelasin mulai dari pengertian, tujuan, contoh perilaku beretika dan tidak beretika, sampai pentingnya etika itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian etika dalam forum diskusi. Secara umum, etika berarti tata krama, sopan santun, dan aturan. Perilaku yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan forum diskusi adalah tempat atau wadah untuk bertukar pendapat, berbagi ide, dan mencari solusi bersama terhadap suatu masalah atau konflik tertentu. Jadi, etika dalam forum diskusi bisa diartikan sebagai pedoman atau aturan moral yang harus dipatuhi selama proses diskusi berlangsung agar tercipta suasana yang tertib, sopan, dan saling menghargai. Etika ini bukan cuma soal formalitas, tapi juga bentuk penghormatan kita terhadap pendapat dan keberadaan orang lain dalam forum tersebut. Tujuan etika dalam forum diskusi ini, ada beberapa tujuan kenapa etika ini penting diterapkan, yaitu untuk menciptakan suasana diskusi yang tertib dan nyaman. Dengan etika, peserta diskusi bisa berbicara bergantian, mendengarkan dengan baik, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Menghargai pendapat orang lain dalam diskusi, semua peserta punya hak untuk sama-sama untuk berbicara. Dengan etika, kita belajar untuk tidak meremehkan atau menertawakan pendapat orang lain. Meningkatkan kualitas hasil diskusi. Kalau diskusinya kondusif, kita saling menghargai, hasilnya pasti lebih bagus karena ide-ide dari semua peserta bisa digabungkan dan dikatakan dengan baik. Menemukan sikap kritis dan terbuka, diskusi yang beretika membantu kita berani menyampaikan pendapat tapi tidak melalui perbedaan sudut pandang. Bentuk etika dalam forum diskusi. Etika dalam diskusi bisa dibagi ke 3 tahap, yaitu sebelum, saat diskusi, dan setelah diskusi. Pada fase pertama, sebelum diskusi, datang tepat waktu dan sudah menyiapkan bahan diskusi, berpakaian sopan, dan menjaga sikap hormat terhadap pembicara ataupun moderator. Mempelajari topik yang akan dibahas supaya bisa berpartisipasi aktif. Ketika saat diskusi, kita harus mendengarkan dengan seksama ketika orang lain berbicara. Jangan memotong ketika pembicaraan belum selesai. Gunakan bahasa yang sopan atau mudah dipahami. Serta jika ingin menanggapi, angkat tangan atau meminta izin kepada moderator terlebih dahulu supaya terciptanya forum diskusi yang kondusif. Menyampaikan pendapat berdasarkan fakta dan logika, bukan emosi. Hindari memaksakan pendapat sendiri atau meremehkan ide orang lain. Bersikap terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Misalnya, saat kamu gak setuju dengan pendapat teman, kamu bisa bilang seperti ini: saya setuju sebagian dengan pendapat tadi, tetapi mungkin bisa ditambah dengan bla 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 atau semacamnya. Ataupun bisa seperti ini: menurut saya ada sudut pandang lain yang bisa kita pertimbangkan, contohnya. Nah, seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita tetap bisa menyampaikan pandangan kita tanpa menyinggung perasaan orang lain atau lawan bicara kita. Yang ketiga, setelah diskusi. Yang pertama, berikan apresiasi kepada moderator dan peserta lain.
Kedua, membuat kesimpulan atau rangkuman hasil diskusi bersama-sama. Yang ketiga, tidak membicarakan hasil diskusi dengan nada negatif di luar forum. Yang keempat, menyimpan sikap saling menghormati walau berbeda pendapat. Kita masuk pada contoh pelanggaran etika dalam diskusi. Terdapat beberapa pelanggaran atau yang tidak boleh dikatakan ketika kita diskusi. Lebih jelas, ada beberapa contoh yang melanggar etika dalam forum diskusi ini. Contohnya, pertama, memotong pembicaraan orang lain dengan nada tinggi. Yang kedua, menggunakan kata-kata kasar atau menyinggung sara. Yang ketiga, menertawakan pendapat lawan bicara kita atau teman-teman kita. Yang keempat, tidak mendengarkan dan sibuk sendiri, misalnya main HP saat orang lain berbicara. Yang kelima, bersikap arogan atau memaksakan pendapat pribadi. Nah teman-teman, kalau sikap-sikap seperti itu terus dilakukan, diskusi bukan lagi tempat bertukar pikiran, tetapi malah jadi ajang perdebatan yang nggak sehat atau yang tidak seharusnya dilakukan. Kita masuk pada pentingnya etika dalam berkomunikasi. Etika dalam forum diskusi itu seperti aturan main yang menjaga agar diskusi tetap berjalan sehat. Dengan menerapkannya, kita bisa belajar secara berpikir logis, menyampaikan ide dengan percaya diri, sekaligus melatih empati kita dan rasa hormat kita kepada orang lain. Di dunia nyata, kemampuan berdiskusi dengan etika juga dapat menjadi bekal penting untuk masa depan kita, terutama saat kita bekerja atau berorganisasi. Orang yang bisa berdiskusi dengan santun biasanya juga bisa bekerja sama dengan baik dan dihargai oleh lingkungannya. Kesimpulannya, dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa etika dalam forum diskusi ini adalah sebuah kunci utama agar komunikasi berjalan efektif, sopan, dan saling menghargai. Etika bukan cuma sekedar aturan formal, tetapi juga cerminan dari kepribadian dan kecerdasan emosional kita. Dengan menjaga etika, kita bukan hanya terlihat sopan, tapi juga menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan berpendapat. Jadi, ayo kita mulai biasakan berdiskusi dengan cara yang sopan, santun, terbuka, dan saling menghargai, baik di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan sehari-hari. Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang etika dalam forum diskusi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam berdiskusi dan berkomunikasi. Terima kasih. Saya PBB Tersandaja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.